Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Gibran Indrasan Jaya, NRP 0820040031 dari UUD 4 Teknik Perpipaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa mengenai bejana tekan yang menggunakan hancur standar dengan nemtek yaitu 120 VM 15.000 F. Di sini saya juga menggunakan metode dari elemen hingga dengan jenis shell elemen dan juga solid elemen yang diikuti dengan grid independence di tiap analisanya. Baik, masuk yang pertama yaitu pembahasan yang akan saya bawakan kali ini, yaitu yang pertama mengenai dari datasheet yang saya gunakan, pemodelan. Setelah itu masuk ke pemodelan yang sesuai dengan datasheet atau dari data yang saya dapat. Setelah itu akan berlanjut ke tentang meshing ya dari hasil analisa. Setelah itu akan masuk ke material, dan setelah dari material akan didapatkan hasil analisa yang dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke dalam datasheet. Dalam datasheet di sini saya menggunakan 120 VM 15.000 F yang merupakan vertical air tank sebesar 15.000 gallons. Yang saya dapat yaitu mengenai dari tebal head dan juga shell yang sama, yaitu sebesar 0,625 inci dengan diameter shell dan juga diameter head sebesar 120 inci dengan jenis semi ellipsoidal atau SE dengan perbandingan 2:1. Di sini juga didapatkan dengan radius mayor untuk head dan juga radius minor untuk head, yaitu sebesar 120 inci dan juga 60 inci. Dan tipe support untuk vertical air tank ini adalah menggunakan skirt. Dimensi support sebesar 91 inci dan juga terdapat juga tekanan kerja atau maximum allowable working pressure sebesar 165 psi gauge. Dari sini juga didapatkan temperatur desain sebesar -20 Fahrenheit. Dari datasheet saya juga mendapatkan dari mengenai material yang digunakan, yaitu material SA516 grade 70, yang mana untuk shell dan juga head menggunakan material yang sama. Selanjutnya merupakan pemodelan dan meshing. Di sini saya menggunakan software Salome, yang nantinya meshing juga pada software Salome dengan tipe 9.7. Pada pemodelan ini saya juga menggunakan beberapa model meshing yang nantinya juga berpengaruh dengan hasil analisa. Baik, selanjutnya merupakan material yang digunakan yaitu SA516 grade 70 sesuai dengan datasheet yang saya dapatkan dari hands-on standar dengan nemtek 120 VM 15.000 F, yang mana SA516 ini 516 grade 70 ini mempunyai nilai elastis sebesar 200 GPa dan juga memiliki densitas sebesar 7.850 kg per meter kubik. Baik, selanjutnya merupakan hasil analisa. Dari hasil analisa yang pertama yaitu merupakan untuk gaya reaksi di tumpuan untuk metode shell elemen. Dalam hal ini saya mendapatkan beberapa hasil. Yang pertama yaitu besaran gaya yang ada pada gaya reaksi, yaitu sebesar 242,449 pangkat 10 pangkat 4 Newton. Dari sini gaya yang terjadi itu pada tumpuan, ya pada luar bagian sel. Selanjutnya untuk metode solid elemen terdapat nilainya juga, yaitu sebesar 2,376 10 pangkat 4. Di sini juga tempat atau posisi dari gaya reaksi
sama dengan metode sel elemen. Untuk penganalisaan ini saya menggunakan software Prepomag. Selanjutnya untuk displacement atau perpindahan untuk sel elemen sendiri memiliki nilai sebesar 0,0003436 meter. Nilai ini sangat kecil dan juga nilai ini berpindah di bagian atas dari sel, atau saya sebut ini nantinya akan bergeser ke bawah dari sel sebelumnya atau dari tempat sebelumnya sepanjang 0,0003436 meter. Nah, untuk solid element sendiri perpindahannya ini lebih cenderung ke bagian atas, jadi akan berpindah ke bawah karena perbedaan dalam penganalisan dengan solid element dan sel elemen ini nilai dan juga tempatnya ini akan berbeda juga. Pada solid element ini perpindahannya cukup besar, yaitu 0,0259 meter. Nah, untuk tegangan sendiri yang terjadi pada berjalannya tekan terkhususnya dengan metode sel elemen ini sebesar 5,309 pangkat 10 kali pangkat 6 Pascal. Ini terjadi pada bagian pinggir dan luar atau bagian luar dari sel elemen itu. Jadi bagian head bawah yang akan terkena support, yaitu skirt support, itu akan mengalami tegangan yang paling besar. Nah, pada solid element tegangan juga terjadi yaitu pada bagian yang sama, yaitu di bagian head bawah, namun dengan nilai yang berbeda, yaitu 6,514 pangkat 10 pangkat 8 Pascal. Setelah hasil penganalisan dengan variasi satu mesh saja dengan ukuran yang sama, maksudnya dengan ukuran yang hampir sama, akan diketahui juga mengenai perbedaan jikalau kita menggunakan mesh yang berbeda, ukuran mesh yang berbeda. Nah, ini akan masuk pada hasil analisa grid independence. Nah, dari grid independence ini saya menggunakan beberapa parameter. Yang pertama yaitu dengan pada sel elemen, yaitu untuk variasi 1 ukuran 0,005 untuk maksimumnya dan minimumnya sebesar 0,05. Didapatkan jumlah mesh atau jumlah node-nya ini sebesar 199.087.000. Setelah itu untuk variasi 2 0,009 untuk ukuran maksimum, minimumnya 0,01 dengan hasilnya sebesar 61.682, dan untuk variasi 3 untuk sel elemen dengan ukuran maksimum 0,006 dan ukuran minimum 0,2 didapatkan sebesar 137.825. Untuk solid element sendiri saya menggunakan 3 variabel juga dengan ukuran maksimum 0,1 dan ukuran minimum 0,009. Jumlah node yang didapatkan 58.778. Untuk variasi 2 dengan ukuran maks 0,1, ukuran minimum 0,001, jumlah node yang didapatkan 71.221.000, dan variasi 3 yaitu 0,05 untuk ukuran maksimum dan minimumnya 0,0001 didapatkan sebesar 112.316. Nah, selanjutnya itu hasil dari variasi mesh. Yang pertama pada sebelah kiri ini merupakan bagian variasi 1, variasi 2, variasi 3. Urutan ini saya gunakan untuk slide selanjutnya. Jadi untuk variasi pertama, untuk tempatnya untuk sel elemen ini terjadi pada tempat yang sama, namun sebesar semakin banyak selnya ini akan menunjukkan nilai yang berbeda juga. Untuk variasi pertama sebesar 5,837 Newton, variasi 2 42,3, dan variasi ketiga itu 28,15. Hal ini terjadi karena pada sel elemen akan
perbedaannya ini akan mengakibatkan pergeseran dari tempatnya itu juga. Nah, untuk ini yaitu pada solid element. Oke, reaksinya ini lebih cenderung gaya dari internal tekanan ya. Tekanan yang terjadi pada sel elemen yaitu seperti pada bagian dalam. Jadi untuk solid element ini hampir seluruhnya yaitu variasi 1 sampai 3 itu terjadi pada bagian dalam bejana tekan. Nah, untuk displacement atau perpindahannya dalam sel elemen ini uh, terdapat 3 nilai. Nilainya ini semakin besar jumlah node-nya. Mohon maaf karena pada sel elemen ini akan ada perbedaan, yaitu untuk variasi 3 jumlah node yang lebih besar ini akan mengakibatkan perbedaan tempat, yang mana nantinya juga akan memiliki perbedaan nilainya juga. Jadi untuk sel elemen nilainya yang jika semakin kecil itu akan semakin besar nilainya juga. Nah, berikut untuk solid element, displacementnya lebih banyak terjadi di bagian dalam. Jadi walaupun bagian luar juga bergeser, bagian dalam akan juga bergeser, yaitu seperti ini. Nah, untuk tegangan yang terjadi untuk sel elemen ini terjadi secara menyeluruh untuk untuk bagian 2 dan 3 atau variasi 2 dan 3 ini jadi pada bagian luar, namun untuk bagian 1 ini terjadi pada bagian dalam. Nah, ini berikut merupakan untuk solid elemen, untuk tegangan pada solid elemen dengan variasi mesh yang sudah saya gunakan. Nah, ini merupakan kurva dari grid independensi sel elemen. Melihat dari jumlah dan juga nilai prinsipalnya, di sini saya bisa melihat jika semakin besar dari semakin kecil ini akan mengakibatkan semakin besar dari nilai prinsipal max-nya. Namun jika perbandingan antara nilai prinsipal max dan jumlah node ini akan ada keterbalikan. Jadi semakin banyak node-nya, jika untuk sel ini akan terjadi sesuatu yang berbeda, yaitu tidak konsistennya dari jumlah node terhadap nilai prinsipal max-nya. Nah, namun untuk solid elemen ini memiliki nilai yang konsisten, yaitu semakin besar dari jumlah node-nya akan mempengaruhi dari nilai prinsipal max-nya. Seperti pada bagian kiri, yaitu nilai prinsipal max terhadap jumlah mesh ini memiliki nilai kenaikan, dan juga sebaliknya jika nilai jumlah node-nya semakin ke atas, nilai prinsipal max-nya akan juga semakin besar juga. Nah, berikut merupakan perhitungan untuk persentase error mengenai dari 3 variasi. Jadi saya mengambil untuk variasi terkecil ya, nilai prinsipal max-nya untuk sel elemen, yang untuk atas itu sel elemen, yang bawah itu merupakan solid elemen. Nilai yang didapatkan untuk sel elemen yang paling kecil itu sebesar prinsipalnya sebesar 1.161.000. Ini merupakan nilai prinsipal paling kecil. Nilai ini juga dalam PA. Perbandingannya yaitu errornya sebesar 2,1% dan juga 2,2%. Nah, untuk solid elemen, untuk nilai terkecilnya pada jumlah mesh 58.778 dengan nilai prinsipal stressnya itu sebesar 21.970.000, merupakan nilai terkecil. Jika dibandingkan dengan jumlah mesh yang lainnya, errornya hanya sebesar 0,27 dan juga
nilai yang terbesar itu 4,14%. Baik, itu merupakan presentase terakhir dari saya mengenai presentase error untuk metode sosial elemen, dan juga uh, presentasi mengenai dari metode elemen untuk ujian tekan. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.